Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Marion Sandes Ratulangi. Saya adalah desainer grafis yang sudah berpengalaman mengerjakan desain selama 16 tahun bekerja di sebuah media massa. Dan saya pun mengenyam pendidikan fotografi di Nikon School Indonesia dan sudah menjadi fotografer selama 11 tahun. Untuk urusan corporate design di Azamir Islamic School, semenjak berdirinya pada tahun 2006, saya sudah merancang semua desain yang terkait dengan korporasi di Azamir. Saat ini, saya akan menjadi pembimbing atau guru untuk dasar fotografi pada semester 2 untuk kelas 10 di Sekolah Islam Azamir. Sebagai awalan, kita akan mengenal alat-alat fotografi, tentu saja dimulai dari kamera. Pertama adalah kamera compact, atau ada yang sebut juga pocket, kamera pocket, atau prosumer. Tetapi sedikit perbedaan antara pocket dengan prosumer adalah, kalau prosumer seolah-olah kelihatan ada lensanya di depan, tetapi tidak bisa dicopot. Nah, kalau kamera pocket, benar-benar hanya seperti ini, adanya sederhana dan bentuknya praktis. Kenapa dibilang pocket? Karena tentu saja bisa dimasukkan dan bisa dibawa-bawa kemana saja. Kita sangat ringkas dan kecil dan mudah untuk dipergunakan. Sekali nyala, langsung point and shoot. Yang penting sudah dicas baterainya dan ada memori di dalamnya. Dia tidak memiliki bunyi. Kalaupun bunyi, dia hanya bunyi elektronik di dalamnya. Jadi bawaan daripada sistemnya, bukan berdasarkan ada bukaan kaca di dalamnya dan ketika memotret, kaca akan membuka, menutup, dan mengeluarkan bunyi seperti DSLR. Kaca yang saya maksud adalah kaca untuk memantulkan image ke dalam DSLR. Gitu. Nanti kita bahas pada sesi berikutnya. Baik, bicara tentang kamera pocket, tentunya kita tidak lepas daripada kepraktisan. Kepraktisannya itu muncul dari otomatisasi yang dibuat oleh pabrikan. Otomatisasi itu diantaranya ketika kalian memotret, dia sudah mengatur sendiri, dan memang ketika mengatur sendiri cahaya, besar cahaya, intensitasnya, terus fokusnya, itu semua sudah terotomatisasi di dalam kamera ini. Jadi kamu tinggal arahkan dan tinggal foto. Nah, pabrikan-pabrikan yang merek lain mungkin sudah banyak yang dengan otomatisasi ini sudah cukup baik. Hasilnya juga tidak kalah gitu. Bicara tentang kelebihan daripada kamera pocket seperti ini, tentunya ada juga kekurangannya. Kekurangannya diantaranya, pertama, dia itu tidak bisa diganti lensanya. Jadi lensa ini tidak bisa kita copot, tidak bisa kita ganti. Beda dengan mirrorless atau dengan DSLR. Ini DSLR yang sudah dicopot lensanya ya. Jadi kita bisa buka, lalu bisa kita pasang lensa baru, ya kan? Nah, seperti ini. Nah, kaca yang saya maksud tadi, ya itu di dalam ini. Makanya kita bahas minggu depan ya. Itu ada kaca kecil di dalam. Nah, itu. Oke. Karena lensanya tidak bisa diganti, ketika memotret close up, kamu harus mendekat. Dan mendekat belum tentu hasilnya akan baik. Kembali kepada pabrikan kameranya juga. Kalau kameranya sudah mumpuni, mungkin ada beberapa, tapi rata-rata akan banyak kekurangannya. Tidak sebanding dengan yang kalau kamu bisa ganti lensa. Kalau kamu pakai zoom, itu karena dia tadi saya sempat bilang elektronik, zoom yang dia lakukan adalah zoom elektronik. Berbeda dengan kalau kamu memakai yang namanya DSLR atau mirrorless, yang kamu bisa putar lensanya, bisa di zoom in, di zoom out gitu ya. Kalau ini pada dasarnya kamu zoom in, yang bergerak itu sensornya, komputernya. Jadi yang meng-zoom in gambar adalah komputernya, bukan lensanya, karena kemampuan lensa hanya segini. Makanya kalau kamu sering lihat kamera seperti ini ada tulisannya 4 kali zoom atau 4x atau 10 kali zoom atau 8 kali zoom. Itu karena dia di dalamnya elektronik. Tentunya hasilnya akan lebih blur, bisa terdampak blur atau kualitas fotonya menurun, yaitu mungkin kotor atau berpasir atau tidak fokus. Ya, kamera compact ini
Meskipun ada flashnya ya, ini kalian lihat ini ada flash. Dia bentuknya sudah seperti ini. Jadi ketika dia hanya akan memancarkan cahaya dan kamu tidak bisa setel seberapa intensitasnya atau bagaimana. Yang ada setiap kali kamu memotret, dia akan menimbulkan bayangan di belakangnya. Cahayanya rata, tetapi rata. Semua orang akan dihitung sama oleh dia intensitas cahaya. Hasilnya adalah tidak akan maksimal berasa fokus kamu sebagai objek di depan, dibilangnya foreground, dan mana yang background. Memang akan fokus ke objek depannya, tetapi ketika cahaya datang dari arah yang sama, tentunya akan terjadi bayangan ke belakangnya. Atau mungkin kalaupun tidak ada bayangan, semuanya akan rata. Tidak seindah ketika kamu memotret flash itu, kamu bisa setel secara manual gitu. Dan satu hal, siapa yang pernah melihat fotonya ketika kamu terkena ke muka orang, itu akan muncul di matanya tuh kayak ada butiran merah, ada kayak kelereng merah di matanya. Itu karena pantulan dari flash ini. Makanya disebutnya dengan red eye. Ketika kamu memotret dengan ini, karena flash itu berhadapan langsung dengan mata objek, dengan objek yang kamu foto, flash itu diinterpretasikan balik oleh kornea ini dan terlihat sebagai pantulan. Nah, pantulan itu menimbulkan, karena mata kamu hitam atau coklat, munculnya merah ketika kamu cetak nanti. Juga kekurangan lainnya dari kamera pocket seperti ini adalah ketika kamu memotret, kamu pencet tombol shutter ini. Kebanyakan kamera seperti ini akan delay, akan memunculkan delay. Kamu coba ketika kamu memotret olahraga, kamu melihat ada orang bermain futsal, tendang-tendang bola, atau basket ketika dia shoot, dia 3 point atau apa. Kamu foto, bolanya sudah terjatuh ke bawah, padahal kamu pencet pada saat dia lagi mau shoot. Jadi seharusnya logikanya kan foto itu membekukan antara dia nge-shoot dengan bola di udara. Tetapi begitu kamu selesai cepret, kamera ini ngerekam setelah bola sudah di lantai. Jadi momen ini akan sulit ketika kamu memotret olahraga. Kecuali kamu menyuruh orang untuk coba diam seperti itu lalu kamu foto. Nah, ini bisa diandalkan. Sekedar dipakai untuk jadi dokumentasi, ya ini sudah cukup memadai sebenarnya. Tapi kalau untuk estetika dan keindahan, mungkin kamu akan terbatasi. Kamera pocket seperti ini bisa dikatakan tergantikan dengan keberadaan smartphone yang kita miliki sekarang. Kemampuan smartphone pun sudah bisa menyamai, bahkan lebih baik daripada kamera pocket seperti ini, ya. Apalagi ketika kamu memakai gadget atau handphone, kamu tinggal arahkan, kamu foto, dan kamu langsung posting. Oke. Berikutnya yang kalian perlu ketahui adalah ada DSLR dan ada mirrorless. Ya. Kita masuk kepada pengertian SLR dulu ya. SLR adalah single lens reflect. Artinya, kamera yang merefleksikan cahaya dari lensa melalui jajaran lensa jalur tunggal. Cahaya yang masuk kemudian dipantulkan ke atas oleh kaca cermin pantul dan mengenai pentaprisma. SLR menggunakan pentaprisma yang ditempatkan di atas jalur optikal melalui lensa ke lempengan film. Pengertian SLR dan DSLR adalah sama. Tapi sedikit perbedaannya adalah SLR itu adalah manual ke lempengan film. Sedangkan di DSLR atau di pengertiannya digital single lens reflect, karena dia digital, dari lensa dia masuk ke dalam sensor. Jadi ketika kamu memotret dengan DSLR, dia akan masuk ke sensor. Ketika kamu memotret dengan kamera manual, memakai film atau dibilangnya seluloid ya, pita seluloid. Inilah kamera manual. Dia akan kita masukkan film di dalamnya, ini kita buka, ada roll film di dalamnya, baru kita bisa gulung dan kita foto, kita bidik, kita foto. Ya, dengar itu? Nah, itu adalah kaca yang sama, berarti prinsipnya sama ya dengan DSLR, hanya saja ini manual, tidak memakai elektronik. Kalau ini masuk ke dalam sensor. Inilah DSLR, inilah SLR, single lens reflect manual dan digital single lens reflect. Ya, sama-sama ada pentaprisma. Kalian lihat nih ada pentaprismnya di atas. Ini pentaprisma juga. Ini juga pentaprisma. Mau merek apapun itu, selama dia memakai pentaprisma, dia akan ada bentuk seperti ini di atasnya. Ini juga, ya. Nah, mirrorless adalah kebalikan daripada DSLR. Dari namanya saja kalian sudah bisa mengartikan mirrorless.
tanpa kaca, mirrorless ya. Jadi artinya tidak ada kaca di dalamnya, tetapi yang ada hanya langsung dari lensa langsung masuk ke sensor, tidak dipantulkan lewat kaca seperti tadi ya. Artinya karena tidak ada pemantulan kaca seperti tadi, otomatis tidak ada pentaprisma di atasnya, ya kan? Kalian lihat nih pentaprisma ada nih, yang ini bentuk seperti ini pentaprisma nih. Nah sementara yang ini tidak ada, ya, karena dia langsung dari lensa langsung ke dalam sensor. Apa sih perbedaan mirrorless dengan ini ya, DSLR? Ya, ini DSLR yang sudah ada lensa nih sekarang ya. Ya, kalian bisa lihat. Dari bentuk kalian sudah bisa menduga bahwa memang nggak mungkin yang kiri yang lebih berat ya. Pastinya yang kanan. Lihat itu lensa ya dengan mirrorless. Mirrorless lebih praktis dan memang dia di atas daripada compact kamera tadi. Kalau DSLR kamu lihat sendiri, ini berat, membawanya juga harus butuh usaha, dan kalau kamu pakai beberapa lensa, kamu harus gonta-ganti ini lensanya juga berat-berat seperti itu, ya kan? Jadi secara bobot DSLR seperti ini lebih berat ya dan tidak praktis. Mirrorless seperti ini lebih ringan dan praktis. Tetapi mirrorless ini tidak terlalu nyaman untuk orang-orang yang tangannya cukup besar ya, seperti saya, lengannya besar. Ketika mau motret seperti ini ada yang lebih tangannya, lihat ya. Ini cuma segini bidang saya, nah tangan saya segini nih, lihat tuh, melewati. Untuk beberapa waktu memotret ini mungkin akan terasa tidak nyaman untuk orang-orang bercengkraman besar seperti saya. Tapi ketika kamu memakai DSLR, saya pakai DSLR, itu cocok dengan saya. Nih grip tangan saya, lihat tuh, penuh. Dan ini membawa kestabilan saat saya memotret. Ketika saya harus memotret lama, ini sangat nyaman. Oke, maaf ya. Tadi kalian lihat kan betapa beratnya kamera ini sehingga akhirnya kesenggol kabel mikrofon saya dan akhirnya jatuh ke belakang handphonenya. Sekali lagi maaf ya. Ya inilah ketidakpraktisan daripada DSLR. Walaupun memang untuk jujur kalau pendapat pribadi saya untuk liputan ini sangat nyaman karena grip saya enak di tangan. Kalau kamu sudah sering memotret, kamu akan merasakan kenyamanan ketika memegang kamera dengan grip yang penuh seperti ini karena terasa kokoh ya. Nah tetapi kalau mirrorless biasanya cocok untuk mungkin kaum hawa ya, yang perempuan nih. Kalau takut jatuh, ingat biasa kan kalau takut jatuh masukkan ke tempat tali ini, lalu untuk security ya, biar kalau jatuh tetap gantung. Nah itu dipegang seperti ini. Untuk kaum hawa ini sangat nyaman. Perempuan yang tangannya cenderung lebih kecil harus memegang yang seperti ini. Apalagi kalau kukunya sudah cantik, kuku cantik ya, itu akan begini. Saya ngerasain berjam-jam memotret ini, kuku saya panjang, pulang ke rumah ini bengkok kukunya ya. Jadi perawatan kuku juga fotografer nggak boleh jorok ya. Seperti itu ya teman-teman. DSLR lebih berat karena lensanya biasanya lebih besar dan memang dia bodinya lebih besar karena ada mekanisme. Dan untuk kamu bawa-bawa ini nggak mungkin kamu kantongin ya, kamu pasti masukin ke tas, dan memang ini butuh tas khusus ya. Kalau kamu mau aman supaya lensa tidak rusak, bodi tidak terbentur, kamu membutuhkan tasnya yang muat dan ideal untuk ini. Kalau ini, kamu butuh tas juga yang aman, tetapi setidaknya tasnya nggak gede-gede banget gitu, jadi setidaknya praktis. Suara akan lebih berisik mana antara mirrorless dengan DSLR? Ya, betul. Jadi kalau kamu memakai DSLR karena dia punya kaca tadi ya, jawabannya di kaca ya. Tiap kamu memotret dia akan bunyi. Inilah yang berbunyi. Lihat nggak? Nah itu. Kalau mirrorless tidak ada bunyi karena dia tidak memiliki kaca pemantul. Kalaupun dia bunyi itu hanya bunyi elektronik yang sudah bawaan dari di dalamnya ini. Ninit cuman sekedar memberitahukan kamu indikator bahwa kamu sudah mengambil gambar. Jadi mekanisme cerek itu nggak ada kalau di sini. Karena kamera mirrorless dia lebih kecil ya, tentunya kapasitas baterainya tidak sebesar dengan ini DSLR. Jadi ketika kamu membutuhkan liputan yang lama, memang DSLR ini mumpuni karena dia endurance baterainya jauh lebih lama. Endurance itu ketahanan baterainya ya. Mirrorless ketika dipakai untuk merekam
biasanya lebih cepat panas. Kalau yang ini memang dia akan panas ya, kalau lama digunakan dia akan mematikan dirinya sendiri karena dia mendeteksi panas baterai karena terus-menerus merekam. Jadi paling sekitar 10 menit itu di bawah sekitar 10 menitan dia akan mati dengan sendirinya. Tetapi mirrorless ini juga banyak sekarang orang pada pakai yang namanya merek-merek tertentu yang bisa digunakan untuk video, dan memang biasanya dia udah nggak panas ya karena memang sudah diperhitungkan untuk video. Bicara tentang lensa, untuk mirrorless lensanya cukup terbatas. Kalau kamu mau ganti-ganti biasanya nggak terlalu banyak dibanding kalau kamu pakai DSLR. Kalau DSLR ini udah banyak di pasaran, DSLR-nya merek apa, model apa yang ini cocok bisa pakai lensa yang bervarian lebih banyak dibanding kalau kamu punya mirrorless dan pengen cari-cari lensa. Tetapi itu pun sudah bisa diakali zaman sekarang karena orang biasanya memakai namanya converter. Kalau kalian lihat baik-baik di sini, ini adalah converter. Sebenarnya lensa saya ini adalah lensa CCTV. Lensa CCTV bukan lensa original daripada kamera ini. Ada lensa originalnya saya tidak tunjukkan, tetapi lensa original di sini bisa dipasang. Tetapi karena saya pengen menggunakan fitur dari lensa CCTV ini, untuk mengawinkan ini semua tidak akan ketemu kalau istilahnya mountingnya ya, kita bilangnya mounting daripada mirrorless ini tidak sama dengan si lensa CCTV ini. Untuk itu dibutuhkan penengah, converter CCTV gitu. Jadi ketika kamu harus mengawinkan lensa, kamu pelajari baik-baik, kamu cari tahu dia cocoknya pakai mounting apa dan apakah membutuhkan converter atau tidak. Di DSLR itu ada optical viewfinder. Ini kalau kalian lihat, ini lubang kecil, kotak kecil ini yang biasa kita pakai untuk mengintip ya. Yang ini lubang viewfinder, ada karetnya, bumper supaya nyaman di mata ya. Jadi viewfinder ini dia sifatnya optical kalau di DSLR ya. Jadi ketika kamu mau motret, kamu tinggal intip, dia akan apa yang kamu lihat kamu dapat, dia akan langsung kamu bisa foto cukup sama atau presisi dengan apa yang kamu foto. Nah, kalau di mirrorless ini seperti ini, tidak ada optical viewfinder. Ya, kalaupun kalian lihat mirrorless yang ada optical seolah-olah optical viewfinder, itu bukan optical, itu adalah electronic viewfinder. Jadi, electronic viewfinder itu ketika kamu nyalakan baru dia akan muncul. Yang kamu lihat itu lebih ke istilahnya monitor kecil, monitor TV kecil di dalam kamera, istilahnya begitu. Jadi harus power dulu nyala baru kamu bisa ngintip. Kalau ini kamera pun kamu matiin, kamu masih bisa lihat keluar. Ini saya matikan, lihat ya, mati. Tetap saya bisa intip di dalamnya. Nih, di dalam ini saya masih bisa intip keluar ada apa objek. Nih, kalian bisa lihat tuh, mungkin ada saya di dalam. Nah, itu lihat ya. Seperti ini ya, lihat tuh. Tuh. Mulut saya tuh langsung. Nah, gitu ya. Itulah optical viewfinder di dalam DSLR. Ketika kamu memotret dengan DSLR seperti ini, tentunya dituntut kalian untuk fisik yang baik, mental yang ketika memotret itu bisa sigap, cepat, dan kamu menguasai kamera yang kamu bawa, DSLR yang kamu pegang. Ketika kamu lagi sakit atau apa dan memegang ini akan sangat melelahkan karena ini berat. Dan jangan lupa selalu kalau kamu takut, kamu harus kalungkan seperti ini ya di leher. Jadi ketika ini pun harus jatuh, kamu tetap aman karena ini talinya terikat dengan baik. Mungkin banyak dari kalian berpikir ketika kamu memegang DSLR hanya memegang aja kamu udah otomatis tinggal foto-foto aja. Tidak, karena kamera ini itu dituntut kamu harus bisa gerak cepat dan langsung memotret, apalagi kalau kamu sedang meliput acara atau event olahraga. Dibutuhkan kecepatan, terus ketepatan, dan bagaimana kamu memperhitungkan kecepatan berapa, shutter berapa untuk memotret apa, seperti itu. Ini bukan compact camera. Sama-sama memencet tombol shutter, sama-sama ada tombol shutter, tetapi peruntukannya beda. Ketika kamu motret ini, kamu bikin auto, kamu langsung foto bisa, ya. Tetapi ketika kamu pakai ini, bisa juga kamu bikin auto. Tetapi ketika kamu lagi meliput acara atau apa, nggak mungkin kamu keluar flash begini terus kamu foto ketika pelari mungkin lagi lompat, kamu datang dengan flash kamu dan dia silau. Begitu kamu jepret, dia kaget, dia jatuh. Kamu akan dituntut karena kamu yang mengganggu. Ketika kamu membawa mirrorless, dia juga jadinya agak rumit karena kamu harus setting lagi di sini kecepatan berapa, ini berapa. Pun boleh kamu bikin auto, tetapi ketika kamu bikin auto keluar dia flashnya. Mirrorless
Sekarang untuk barunya mungkin lebih murah ya. Kalau kamu cari mirrorless yang mungkin sekedar untuk memotret yang intinya sudah mirrorless, rata-rata di kisaran mungkin 4 atau 3 juta mungkin sudah ada. Saya tidak sarankan bekas ya, kalau kecuali kalian memang mengerti kamera, karena kamu tidak akan pernah tahu histori dari kamera itu sendiri. Jadi hati-hati beli bekas ya. Tetapi kalau kamu memang maunya dan bisanya beli bekas, tidak apa-apa, tetapi tolong dipelajari baik-baik sejauh mana ini kamera bekas itu sudah dipergunakan. Apakah pernah jatuh, atau mungkin sensornya pernah rusak, pernah dibuka, pernah kerendam air, kita nggak tahu ya. Tidak memaksa untuk kalian harus memiliki, tetapi kamu harus, kalau sudah punya dan mau memiliki, silahkan dirawat baik-baik, dijaga baik-baik. DSLR seperti ini entry level mungkin ada sekitar kisaran 5 juta atau 6 juta atau 4,5 masih ada ya. Nah, saya sedikit menjelaskan apa itu kit, apa itu body only ya. Kit itu adalah kamu membeli kamera baru, kamu mendapatkan sudah body ini ya, body dengan lensa. Jadi ketika kamu lihat ada penawaran harga jual kamera Nikon sekian-sekian kit, dia akan ada sambungannya tuh pasti. Lensa berapa, kamu baca, oh ini sudah termasuk lensa. Tapi kalau dia cuma jual kamera BO atau body only, berarti tanpa lensa, ini tidak ada. Hanya kalian akan dapatkan seperti ini, body only. Hati-hati, jangan cuma beli BO. Kalau kamu sudah punya lensa lain ya, lensa pun itu kamu harus cek lensa apa yang kamu punya dan masuk nggak ke kamera kamu, ke body yang kamu mau beli nanti, kompatibel nggak, sesuai nggak gitu, bisa dipergunakan nggak di situ. Apapun kameranya, yang penting adalah bagaimana kalian menggunakannya, bagaimana kalian sabar untuk berlatih, menyimak, dan bagaimana kalian juga mencoba untuk akhirnya mengetahui masalah-masalah apa yang akan kamu temukan. Kendala, kenapa foto saya gelap, kenapa foto saya terang, kenapa saya kurang fokus, atau apa, kita pelajari sama-sama. Tetapi kalau untuk kamera, dasarnya sama. Mau kamera apapun itu, mau Nikon, mau Canon, mau apa, dasarnya sama. Hanya penempatan menunya saja yang mungkin berbeda. Nah, itu yang kalian kenapa harus belajar. Sekian untuk minggu ini. Minggu depan kita membahas tentang peralatan-peralatan yang dibutuhkan ketika kalian akan melakukan pemotretan. Dan jangan lupa dicek Google Class kalian ya untuk tugas yang akan diberikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.